Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, kali ini saya kedatangan Vivo Y20 ya. Dan HP-nya ini sudah dibongkar ya. Oke, ini dia, langsung saja saya eksekusi HP-nya ya. Lepas baut-bautnya, karena ini sudah terlepas bagian backdoor dan LCD-nya juga udah terlepas ya lemnya. Jadi langsung saya bongkar, lepas SIM tray, back cover dan baut-bautnya ya. Lanjut buka tutup mesin tengahnya, dan ini LCD-nya udah terlepas ya. Kemudian jangan lupa juga untuk membuka plat penutup fingerprint, dan disitu dekat kamera ada baut kecil ya. Di sini saya buka dulu untuk cover tengahnya. Oke, karena disitu ada fingerprint, jadi jangan lupa dilepas ya untuk fleksibel fingerprintnya. Jangan terlalu dalam juga untuk membukanya ya, karena apabila terlalu dalam takutnya mengenai fleksibel fingerprint. Dan di sini sebelumnya HP-nya ini hidup ya, namun HP-nya ini tidak bisa dicas juga ya. Jadi di sini saya akan lepas dulu baterainya, lepas konektornya, kemudian lanjut lepas LCD-nya ya. Jadi LCD-nya ini sudah ada ya, tinggal lanjut ke pengetesan. Ini lanjut ke tes LCD barunya ya. Ini LCD-nya tipe ini ya, Max Plus ya, yang saya gunakan. Di sini lanjut untuk pengetesan LCD baru. Takutnya apabila setelah sebelum dites ya, tanpa dites ada masalah atau terjadi kerusakan pada LCD-nya, dan LCD-nya bisa dikembalikan ya. Oke, sepertinya alhamdulillah LCD-nya aman, sentuh-sentuhnya juga normal ya. Nah, ini HP-nya kehabisan baterai ya, jadi karena tidak bisa ngecas, untuk konektor casnya sepertinya sudah longgar ya. Jadi di sini saya akan fokus dulu ke bagian konektor casnya. Buka speaker buzzer bawah dan lanjut lepas mainboard mesin bawahnya ya. Ini saya siapkan dulu untuk solder dan blower ya. Sebenarnya pakai solder bisa ya, atau pakai blower juga bisa. Jadi di sini saya gunakan keduanya ya. Untuk melepasnya saya gunakan blower, dan pas memasangnya nanti saya gunakan solder ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada saya siapkan juga konektornya. Nah, ini sebelumnya saya kasih plug dulu untuk supaya lebih cepat ya untuk prosesnya. Ini saya gunakan blower dulu untuk melepas konektornya. Oke, sambil dipanaskan ya untuk konektornya dan dirasakan. Apabila sudah terasa sudah mulai ini ya, mulai melemah timah-timahnya, artinya sudah siap diangkat ya untuk bagian konektornya. Kemudian di sini sebelumnya saya kasih plug lagi untuk merapikan sisa-sisa timah yang lama ya. Sini saya gunakan solder juga untuk mengangkat sisa-sisa timah yang lama, kemudian dirapikan kembali ya. Oke, sambil ditambah plug juga ya untuk mengangkat timah-timahnya. Oke, sedikit-sedikit sampai dirasa benar-benar cukup ya. Oke, lanjut bagian sisi-sisi kiri kanannya ya. Dan untuk pin-pinnya sudah cukup bersih ya. Lanjut ke
tes dengan konektor yang baru ya. Dan di sini sudah saya siapkan konektor barunya. Jadi sebelumnya itu sudah ini ya, saya konfirmasi juga ke usernya, karena untuk memasang dan mengganti LCD ini sama konektornya harus menunggu beberapa hari ya, karena stok konektor saya sudah habis, jadi harus membeli dulu ya, dan membeli LCD juga. Oke, lanjut pasang konektornya. Di sini untuk bagian sisi kiri kanannya saya solder dulu menggunakan timah baru ya, sambil dirapikan. Kemudian lanjut di sisi yang lain ya. Oke, sambil dirapikan, sambil dipaskan lagi ya. Kemudian ini sudah terpasang. Lanjut di bagian pin-pin ini ya, pin-pin konektornya ya. Di sini ada 5 pin ya. Di sini cukup rapat ya untuk pin-pin ini. Jadi pelan-pelan, hati-hati juga jangan sampai menyatu ya timahnya dengan pin satu dan pin lainnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Lanjut ke pemasangan ke mesinnya ya, sambil menunggu dingin, dan dibersihkan juga dari sisa-sisa plug dan yang lainnya. Kemudian lanjut rapikan kembali bagian-bagian yang dilepas ya. Oke, siap dipasang ya. Kemudian siap dites ya untuk konektor casnya. Sini saya gunakan LCD lama dulu ya. Mudah-mudahan normal ya, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini langsung ini ya, muncul ya logo pengecasan, dan alhamdulillah sudah ini ya, normal ya. Oke, karena tadi terhambat ya untuk mengetes LCD barunya, jadi saya akan coba lagi ya, karena tadi sempat mati. Jadi saya ulangi kembali dan tes dulu ya, karena apabila tidak dites ini takutnya apabila ada kerusakan, ngeblank atau hal lain ya, ini bisa dikembalikan ya. Dan lanjut di sini LCD-nya sudah hidup ya, sudah tampil juga, dites-tes juga normal ya, tidak ada masalah. Ini alhamdulillah aman ya. Oke, lanjut ke lepas dulu LCD-nya, kemudian rapikan bagian frame ya, bersihkan dari sisa-sisa lemnya ya. Dari sini untuk pengecasan alhamdulillah sudah aman ya, jadi tinggal dirapikan kembali. Lanjut ke pemasangan LCD barunya ya. Oke, setelah pemasangan mainboard bawah, mesin bawah ya, lanjut persiapan pemasangan LCD barunya ya. Dan di sini di bagian frame-nya ini banyak bekas-bekas korosi air ya, bekas kena air, masuk air juga ya. Dan ini banyak juga di bagian atas dan bawah ya. Dan di bagian samping-sampingnya ini, di sisi-sisinya cukup lumayan banyak ya korosinya. Jadi di situ saya rapikan kembali, bersihkan sedikit-sedikit sampai dirasa benar-benar cukup bersih ya. Oke, sambil dirapikan, bersihkan, dan tempat kerjanya juga sambil saya bersihkan ya. Mohon maaf apabila masih sederhana ya, karena masih pemula juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa melengkapi kembali, bisa melengkapi bahan-bahan serta alat-alat untuk bekerja ya. Oke, sambil membersihkan sisa-sisa lem, apabila masih belum ada yang belum bersih, sambil dicek lagi, rapikan kembali sampai benar-benar dirasa cukup bersih ya.
Dan di sini alhamdulillah sudah mulai cukup bersih ya. Di sini yang lama ini pembersihan sisa-sisa lem ini ya, karena ini sudah pernah diganti juga sebelumnya LCD-nya. Jadi buat membersihkannya agak lumayan ini ya, lama ya. Oke, sebelum di lem LCD barunya saya lepas dulu untuk plastik-plastiknya. Kemudian sebelum dipasang saya coba persisikan dulu ya, sambil dicek apabila ada bagian-bagian yang sisa-sisa lemnya masih ada ya, sehingga membuat LCD-nya terganjal saat pemasangan. Oke, di sini karena plastik bandingnya agak mengganggu, saya kasih ini dulu ya, kasih isolasi dulu di bagian plastik putihnya. Nah, di sini sambil saya cek sepertinya ada bagian yang masih belum pas ya, masih ada sisa-sisa lem. Kemudian dicek kembali sambil dirapikan kembali. Oke, ini sudah lumayan rapi ya, lumayan presisi. Lanjut ke pengeleman. Kasih lem secukupnya, jangan juga terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit ya. Dan sambil dicek juga apabila ada bagian-bagian yang masih belum terisi semuanya. Kemudian lanjut pasang LCD-nya ya, dan sambil ditekan pelan, jangan terlalu kuat. Kemudian lanjut rapikan untuk fleksibelnya, rapikan, paskan, dan dipasang ya konektornya. Kemudian tutup plastik hitamnya lagi, dan pasang baterai ya, dan kemudian tutup mesinnya juga. Nah, di sini ada satu baut ya, baut ini sangat kecil ya, lumayan pendek, jadi ini adanya di dekat kamera sini ya. Ini bautnya lumayan kecil, jadi jangan lupa dipasang ya, takutnya ketinggalan. Oke, di sini karena bagian tombol agak sulit ditekan, jadi di situ saya tambah ganjel ya. Kemudian lanjut pasang tulang tengahnya, kemudian pasang fingerprint juga. Tekan pelan-pelan ya bagian sisi-sisinya sambil dicek lagi apabila ada yang belum rapat ya. Oke, di sini untuk tombol-tombolnya aman juga ya. Lanjut ke pemasangan tutup plat fingerprintnya ya, karena disitu fingerprintnya ada di bagian dalam ya. Melepasnya harus dari bagian plat ini, jadi rapikan kembali. Oke, lanjut pasang baut-bautnya ya, baut mesin atas dan mesin bawah, karena ini menyatu ya antara mesin atas dan mesin bawah. Jadi sambil dicek juga apabila ada baut yang kurang ya, jadi bisa dilengkapi kembali apabila ada yang tertinggal, karena kadang itu saya juga ini ya bisa kurang ya, entah karena jatuh saat dipasang atau ini ya saat menaruhnya ya. Oke, alhamdulillah untuk bagian atas sudah lengkap ya baut-bautnya. Lanjut ke baut mesin bawah, karena ini menyatu antara mesin atas dan mesin bawah, jadi ini harus dibuka semuanya dan dilepas semua ya baut-bautnya. Oke, pasang dulu baut-bautnya, dan ini sebelumnya sudah saya konfirmasi juga ya ke usernya bahwa HP-nya ini kalau dibuka cover belakangnya bisa terkelupas ya. Jadi usernya memaklumi ya, ini kan karena itu juga bekas masuk air juga, akhirnya saat dibuka covernya terkelupas ya. Oke, setelah dapat persetujuan dan akhirnya usernya setuju ya, jadi saya konfirmasi juga, jadi saya lepas ya, dan cover belakangnya agak lumayan ini ya terkelupas ya, di bagian sisi-sisi kiri kanan atas bawahnya ya.
Oke, lanjut pasang SIM tray-nya, kemudian pasang cover belakangnya ya. Dan ini keadaannya ini sangat ini ya, kurang cantik ya kalau dipandang ini, karena ada beberapa bagian chrome covernya ini terkelupas ya. Ini agak ini ya, kurang cantik ya. Namun apabila usernya ingin mengganti baru, nanti dikonfirmasi kembali ya. Oke, sudah saya rapikan untuk bagian sisa-sisa lem di cover belakangnya. Coba posisikan dulu ya, kemudian lanjut ke pengeleman cover belakang ya. Nanti kalau usernya ingin mengganti covernya jadi lebih mudah ya. Oke, kasih lem secukupnya di bagian cover belakang, sedikit-sedikit terisi dan secukupnya ya, jangan terlalu sedikit juga, takutnya nggak nempel ya. Oke, setelah dirasa sudah cukup, lanjut pasang covernya. Dan di sini untuk menahannya saya bantu dengan menggunakan isolasi ya, karena saya tidak gunakan karet. Dan ini alhamdulillah tinggal memberi ini isolasi di bagian sisi kiri kanan, atas bawah ya. Oke, sekarang sudah ini ya, tinggal menunggu lemnya kering ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Oke, di sini sambil diberi isolasi kiri kanannya. Dan ini sebenarnya kalau ada karet bisa pakai karet juga ya. Namun di sini karena karetnya dipakai mainan ya, jadi akhirnya saya gunakan isolasi ya. Oke, sambil dites kembali, alhamdulillah sudah hidup ya. Sambil dicek tombol-tombolnya aman, tidak ada masalah, tombol power, volume, minusnya ya. Sini saya coba hidupkan sambil menunggu ketampilan depan. Dan ini alhamdulillah sudah tampil logo Vivo-nya ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk HP-nya. Dan alhamdulillah sudah tampil ketampilan menu ya. Tinggal menunggu lem kering dan membersihkan dari sisa-sisa lem ya, dan siap dikonfirmasi ke usernya. Oke, setelah dicek alhamdulillah aman. Terima kasih. Mungkin akan saya akhiri, dan ini sudah selesai ya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.